Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Selamat mendengarkan kembali nih kita di podcast Super Soccer ini masih sama gue Doni, terus ada Evans juga. Halo. Dan ada masih dari episode sebelumnya ada Fatru nih. Halo. Masih ada Fatru. Ya. Kita kontrak Fatru itu untuk semusim ke depan ya. Yo itu sama musim ke depan. Siap-siap. Dikit lagi habis kan. Loh enggak justru mulai dari Oh iya. Nah, tapi buat teman-teman bukan adik-adik kita Garuda Select yang di Inggris lebarannya meriah. Iya nih, dia juga lagi menjalankan lebaran yang berkesan. Betul. Kapan lagi lebaran Karena di lagi Inggris? dia akan bersilaturahmi Nah, dia ke markas Manchester City. Manchester Itu lebaran gak bakal lupa sih. Iya, Lebaran ke markas itu situ. lebaran yang gak makan ketupat doang ya. Betul. Ya lebarannya bakal menyambangi Manchester City. Dia bakal main di Manchester City Elite Development Squad itu gak sih? Atau Pokoknya dia akan menghadapi Manchester City U16. ya. Tuh nih, dan City kita tahu lah akademinya itu udah banyak melahirkan pemain-pemain muda berbakat yang sampai level tim nasional ya, Brad Phillips, terus Michael Richard, Sturridge, Nacho lagi panas sama si Leicester, lalu ada yang di City-nya sendiri ada Foden gitu ya. Wah, yang menjadi pemain vital gitu dalam keberhasilan City menembus final Champions League kan. Jadi City nggak semata-mata beli pemain-pemain mahal iya, ya. memang dia klub kaya gitu, ibaratnya tanda kutip instan gitu. Ya tapi kalau memang lu cuma mau ngomongin City, City mah cuma klub banyak duit dong ya, colong risetnya diperbanyak lagi. Asik tau. Gitu. Coba dengerin episode ini. Karena gimana memang faktanya salah gitu loh. Dia tuh pemain muda yang bagus banyak. Salah satu Dia tuh produsen yang membangun akademinya yang semenjak 2009 itu ya juga gila-gilaan. Gila-gilaan, betul. Fasilitasnya semua Emang sih yang kita lihat top class. dia langsung beli pemain besar segala macam, tapi di balik itu dia juga ngebangun dari awal juga dari Dan ngedidik. Kalau lu tahu kan sebenarnya industri jual beli ya, jual tanda kutip sebenarnya, jual beli pemain muda ini itu udah menjadi hal yang biasa. Gitu. Dan bisa aja si pemain-pemain ini memang kalau dia tidak bisa menembus level utamanya City, bisa dijual ke klub lain, dikasih ke klub lain gitu loh. Dan dia juga dapat duit. Jadi menurut gua memang secara sistem industri olahraganya ya City ini udah luar biasa sih. nggak melulu di level klub utamanya lah ya, dari udah ngedidik pemain-pemain akademi juga udah bisa di manage secara baik lah. Betul. Dan City ini akademinya itu berprestasi. Di Premier League U18 dia juara tahun musim 19-20. Lalu di Premier League 2-nya dia juara bertahan, lagi juara nih, baru juara. Baru juara ya. Baru juara musim ini 2021. Jadi walaupun nanti yang ditantang sama Garuda Select adalah U16-nya, menurut gua prestasi-prestasi ini bisa menjadi gambaran bahwa ya si akademinya ini akademi elit gitu loh. Iya benar. Kan kaleng-kaleng. Betul, dan walaupun tidak dilatih langsung oleh Guardiola, gue yakin permainannya tetap bagus lah. Karena tetap Pasti punya visi misi yang sama lah Kurang ya. lebih, ya ibaratnya Villanesia-nya City. Villanesia-nya City. diajarin. Nih nanti cara main Guardiola gini nih. Ya menarik sih intinya untuk ditunggu sini gimana. Dan sebenarnya kita tahu bahwa Garuda Select sudah ngelawan beberapa klub Premier League ya. Benar. Udah Leeds sudah dilawan, Palace gitu. Tapi ini menurut gue levelnya berbeda sekali nih. Apalagi ini untuk closingan Garuda Select Betul, ya. sayangnya sih menurut gue sayangnya adalah ini pertandingan terakhir Garuda Select angkatan ketiga gitu. Ya, tapi closing yang sangat ini ya. Iyalah kayak Pas ya. Kayak final test lah. Betul. Final test. Betul. Ya. Iya, Kayak bener. ujian Ini nasional. lawannya akademi akademi. yang klub seniornya adalah juara Premier League dan gue yakin juga juara Liga Champion. Iya. Klub terbaik dunia. Raja terakhir nih. Klub terbaik dunia dia musim ini. Pasti seniornya yang lagi bagus-bagusnya on fire-nya pasti kecipratan ke akademinya. Itu gue yakin banget sih. Harusnya. Kalau Pride. Termotivasi, pride-nya tuh ke bawah pasti. Anak-anak muda. Anak-anak muda nih. Juara. Dan pastinya sih Garuda Select ini apa ya? Berasa cepet sih harus gue jujur ya. Iya sih. Karena kepotong beberapa. Karena sayangnya dia kepotong si lockdown. COVID-nya itu. COVID ya, sayangnya Lockdown nasional Walaupun dia Inggris. udah di sana dari Desember ya. Nah, jadi untuk teman-teman nih kalau lupa Garuda Select itu tiba awal Desember. Awal Desember sempat main sekali. Lawan Port Vale. Tapi kemudian mereka harus menjalani isolasi. Bukan isolasi sih, harus menjalani lockdown. Tidak bisa bermain karena memang itu sudah lockdown nasional ya dari pemerintah Inggrisnya. Untuk
pertandingan kelas ini belum diizinkan ya. saat Tidak itu. diizinkan ketika itu. Jadi mereka selama 3 bulan lah kurang lebih. Januari sampai April dia baru main lagi di awal April. Selama itu paling cuman melakukan pelatihan-pelatihan secara mandiri ya di Dan itu pun dalam sistem bubble. Jadi nggak berkumpul satu tim. Tapi bagaimanapun menurut gue Garuda Select angkatan ketiga pemain-pemainnya tetap mendapatkan pengalaman yang berharga sih. benar banget. Apalagi sebenarnya kan kemarin mereka main ini di rentetan main yang terakhir-terakhir ini setelah diizinkan itu padat loh jadwalnya. Padat banget. Seminggu bisa 2 kali main. bisa 2 kali. Nah, udah kayak tim Premier League beneran anjir. Mereka meningkat secara signifikan permainannya. Dari pertandingan ke pertandingan maksudnya ya. Buktinya pas lawan Leeds gitu. Bisa Wah, walaupun hasil akhirnya Agak terbilang mengecewakan sih. iya, Sebenarnya mungkin. mengecewakan bukan karena mereka kemasukan 7 gol tapi karena sudah unggul banyak Iya, itu yang menjadi 6-2 mengecewakan. dulu ya kalau salah ya. Mm-mm. Bulan 5 gol. Ya itu cukup mengecewakan. Tapi menurut gue itu menjadi gambaran bahwa tim Garuda Select ini memang bukan tim kaleng-kaleng sih. Menghadapi klub pemain-pemain semua mereka gitu. Bahkan ketika itu kalau nggak salah Leeds-nya U18 gue lupa deh. Leeds-nya U18. Leeds Lebih tua gitu dibanding mereka. Dan itu sih apa ya? Buat gue hasil yang terbilang Fair lah ya. Agak soalnya fair lah, menurut gue Fair lah. fair. Karena dari sisi pelajar, bagi gue sebenarnya gini, gue selalu sepakat ketika orang ngomong bahwa pemain muda itu, ketika lu ngatih pemain muda gitu istilahnya lah ya, lu ada di dunia itu, yang lu cari bukan kemenangan memang, benar. pelajarannya. Pelajaran sih. Melawan tim-tim yang di luar. Ilmu Sama baru halnya pasti. emang dari sisi Leeds-nya juga mungkin nggak terlalu nyari apakah harus ini sisi dari Kalau feeling gue sih Leeds-nya awalnya Iya remehin ya, oh iya di feeling gue. Iya. Gitu, tapi terus mereka ketinggalan 6-2 dari tim yang tanda kutip anjir tim apa ini gitu loh. Maksud gue kalau mereka ngomong gitu wajar. wajar karena dia emang yang berkompetisi di sana. Di Garuda Select baru 3 kali. 3 kali. Baru 3 musim gitu loh. Jadi terus dia ketinggalan 6-2 anjir nih gue klub Premier League gitu loh, klub gede kan. Baru ngegas. Kayak di babak kedua mereka banyak pergantian kan. Tapi balik lagi menurut gue ini pelajaran penting gitu. Lu udah unggul 6-2 lu tidak bisa tidak bisa nyantai-nyantai gitu. Lu tetap harus fokus, konsentrasi itu tetap harus berada di topnya. Dan itu menurut gue terbukti ketika lawan Watford sih. Ketara banget, lu ketinggalan 1-0. Mental lu tidak jatuh, kemudian Rafli dan Elia berhasil membuat menang 2-1. Itu pertandingan yang ketat. Benar-benar. Mana selisih antar gol pertama gol kedua juga nggak jauh kan. Sama halnya yang pas lawan Huddersfield sih. Huddersfield kan kita yang udah unggul banyak. Di situ kita bisa Garuda Select bisa konsisten lah ya. Belajar dari lawan Leeds tuh nggak mentang-mentang udah unggul jauh. Nggak inilah udah lumayan meskipun harus beberapa kejebolan ya cuman Iya. Cuman nggak separah inilah. Udah jauh lebih baik lah. Dan secara overall sih gue cukup terhibur gitu dengan keberadaan Garuda Select angkatan ketiga ini sih. Karena kita tahu bahwa liga kita sendiri Indonesia ya, bola Indonesia gitu liganya sempat terhenti, sempat tidak jelas bahkan. Bukan terhenti lagi, sempat tidak jelas. jelas seperti apa Terhenti dan tidak jelas mungkin. Beda maksud gue kalau terhenti itu kita pasti ngomongin dia, kita tahu kapan aja. iya. Ini nggak jelas. Nggak jelas. Bahkan ketika Piala Menpora digelar aja, itu kan liga sebenarnya masih belum jelas statusnya itu bakal kayak gimana kan. Sekarang udah jelas ya. Sedikit lebih jelas. Sedikit lah ya. Sedikit lebih jelas. Masih oke lah, masih oke. Seenggaknya menjadi diskusi, paham gak lo? Daripada cuman didiemin kan gitu sama si pemangku kepentingan ya gimana gitu. Nah pastinya sih kalau yang gue lihat dari Garuda Select ketiga ini dari pemain-pemain barunya ya, ada beberapa yang menurut gue patut dipertimbangkan lah untuk berkarir lebih lanjut di klub-klub Liga Indonesia gitu. Mungkin kalau dari gue sih hoki. Hoki ya. Kalau dari gue hoki. Walaupun hoki bukan top scorer Faiz gitu, tapi hoki kalau gue lihat dari pergerakannya, dari secara teknikal dia untuk pemain di usia dia menurut gue dia oke banget lah. Gak mungkin lu ada pemain lain yang menarik latihan lu? Ya kalau gue sih jelas Faiz sih ya. Faiz, deadly ya? Iya, gila. 4 gol dalam satu pertandingan, terus dia cuma selisih berapa menit doang. Terus lawan Leeds juga dia hat-trick cuma selisih berapa menit, itu nggak mudah sih harusnya. Mudah.
ngelawan. Tapi dari keganasan Faiz itu sebenarnya ada peran hoki yang Iya sih. mereka kan diduetkan berdua ya Iya, di iya. depan. Faiz sama Hoki. Kalau hokinya yang sama-sama mengincar gol sih agak ini ya. Ya itu pasti pengaruh sih. Pengaruh Iya, iya. dari hokinya yang memberikan Saling- space saling lebih melengkapi mereka terhadap ya. Faiz sih menurut gue. Heeh. Dan terus juga gue cukup seneng sih dengan keberadaannya beberapa alumni Garuda Iya. Select kedua gitu kayak Rafli, Rafli. Edgar gitu tetap menjadi figur penting dalam tim. Figur Maksudnya penting kayak sih. ya memang umur mungkin nggak beda jauh lah, tapi secara pengalaman kan mereka bisa membimbing. Membimbing. Satu angkatan lebih tua. Lalu juga pemain asingnya gue suka sih Elia dan Syabani. Elaya ya. Elia aja. Elaya. Kalau komentator sananya Elaya. Elaya. Layah. Gitu. Dan menurut gue ini membuktikan bahwa langkah yang diambil oleh manajemen Garuda Select untuk membawa pemain asing masuk ke Garuda Select itu tidak salah gitu. Iya, tepat sekali sih menurut gua. Heeh. Karena gimana terbukti sih berhasil gimana pemain Garuda Select bisa membaur dengan baik ya dengan Betul. dengan Elaya dan sama backnya tuh yang Syabani. Syabani, Yes. Abani. Sebenarnya mereka datangin kan terlepas dari kalau pertandingan memang lu maunya menang gitu, menambah kekuatan, tapi dia tuh menambah dimensi baru bagi si pemain-pemain muda ini gitu. Nantinya ke depannya juga mereka ketika misalnya gabung ke klub Indonesia main sama pemain asing jadi udah nggak kagok Nggak gitu. kagok lagi. Apalagi kan amin-amin kalau misalnya mereka tiba-tiba dikontrak nih sama klub asing gitu kayak yang sudah terjadi pada Bagus, kepada Brilian. Brilian. Jadi lebih nggak canggung lagi kalau semuanya ternyata temennya pemain asing kalau main di Betul. luar klub luar negeri. Tapi emang dari tiga pemain asing yang paling disoroti sih emang performanya Elaya ini ya. Terutama Dia cukup kemarin- vital sih. Ya. Terutama kemarin yang pas lawan Watford sih, dia paling apa ya, man of the match kan ya. Ya dipilih sebagai man of the match sama Coach Dennis. Dapat pujian juga dari Coach Holmes ya, katanya dia emang berhasil mendeliver bola dengan baik dan tahu kapan untuk menahan bola, kapan dia harus turun, kapan dia harus maju. Bagus lah untuk persaingan dengan ini tuh nggak kalah gitu. Dia di awal-awal belum terlalu ini ya, kelihatan belum terlalu nyetel ya. Di beberapa pertandingan awal tuh, waktu lawan Mansfield, Cheltenham, dia baru mulai bersinar di beberapa pertandingan terakhir ya. Tapi menurut gue itu hal yang wajar lah. Ya, adaptasinya. Adaptasi betul dan komunikasi. Komunikasinya karena sih faktanya memang faktornya. komunikasi walaupun sudah jauh membaik kalau dibanding ketika pertama mereka datang masih sulit gitu. Mereka bilang masih agak sulit lah kalau ketika di lapangan karena kan lu ngomong harus spontan gitu. Lu pemain Indonesia juga susah juga gitu mikirnya kan. Karenanya mikir dulu kayak apa nih maunya. Apalagi kalau beda bahasa Dan maksud gue harus menyesuaikan. ini juga nggak semuanya orang Itali gitu. Mungkin kalau semuanya orang Itali lu tinggal belajar satu bahasa. Ini juga ada Syabani kan. Syabani. Jadi ya memang harus menggunakan bahasa Inggris dan itu mungkin sedikit menyulitkan sih. Tapi oleh nol menurut gue kehadiran mereka tuh oke banget sih. Oke sih. Bisa memacu pemain yang Iya Indonesia memotivasi juga, gitu. Kalau lu kalah saing Lu sama kalah saing nih. Namanya Garuda Select. Iya mungkin ya, makanya Iya. mungkin ini sedikit Iya. sedikit terlalu gue lupa lah istilahnya. Tapi tanpa mengurangi Iya. rasa hormat gitu kan. Lu kan nggak mungkin mau berkalah saing dengan mereka gitu loh. Secara nggak langsung tuh Ini tim membangun. gua nyet Iya. gitu. Jahatnya lah kasarnya. Ini tim gua nyet lu ngapain di sini gitu. Tapi katanya mereka membantu. Iya. Malah jadi saling membantu lah intinya sih. Betul. Dan ya balik lagi si pemain kayak yang gue bilang di beberapa episode sebelumnya bahwa ketika si Coach Dennis sudah menentukan starting 11-nya, ya udah pemain-pemain yang di bench lu memang harus membuktikan diri bahwa lu pantas mendapatkan spot itu gitu. Kompetisi internal itu ya. Betul, karena faktanya juga kita lihat bahwa contoh di pertandingan melawan Leeds itu kan di babak kedua kita Garuda Select mulai terkejar setelah melakukan beberapa pergantian pemain dan Coach Dennis pun sendiri bilang bahwa dia cukup kecewa gitu ngelihat performa si pemain-pemain yang dimasukin di babak kedua itu gitu. Karena tidak sesuai dengan level standar yang diinginkan oleh Coach Dennis. Dan menurut gua ya ini memang sudah hukum alamnya dalam sebuah kompetisi sepak bola sih. Gimana kalau lu nggak bisa bersaing ya lu udah pasti mental. Betul. Dan kekuatan mental itu juga menjadi penting makanya. Maksud gue kayak ya mungkin kalau lu berpikir Edgar atau Rafli gitu pasti main lah. Nando gitu pasti main. Ya
tidak semudah itu Tidak gitu. semudah itu. Coba bayangin kalau lu menjadi mereka ya. Lu alumni senior tapi lu cadangan. Malu gak lu? Malu sih. Itu dia. Malu lah. Malah harusnya lebih terpacu sih kayak. Ya, lu kan harus bisa menjadi nih. dan juga lu pasti ada harapan bahwa lu bisa step up sebagai pemimpin gitu, dan itu hal yang tidak mudah menurut gua. Kayak emang kan di beberapa awal pertandingan Dennis Wise tuh masih punya tim A dan tim B ya. Tim B dimasukin di babak kedua. Karena dia saling memberi kesempatan juga ingin mengetahui bahwa pemain-pemain mana aja nih yang memang pantas jadi satu Kayaknya line up. beberapa pertandingan tuh dia masih yang mencari-cari ya. Mungkin mulai pas lawan KPR ya. Ini udah ditentukan nih starting 11. Starting 11, sisanya cadangan. Dan memang itu menurut gua hal yang normal saja sih, dan memang sudah Emang sewajarnya. sewajarnya sih. Karena kalau enggak ya Kita kan nggak bisa ngasih main nih karena dia kasihan gak main Betul, terus kan nggak boleh, mungkin. nggak boleh. Kan nggak mungkin kayak gitu. Kayak tim SMA ya, kayak tim SMA. Kasihan nih dia nggak main dulu, kasih main dah. Kayak tim SMA kuliah. Mainin gitu kan nggak mungkin kayak gitu ya. Nggak boleh. Patungan. Persaingan. Nah, Garuda Select Season 3 ini juga kalau lu semua masih pengen nonton gitu ya, misalnya memang lu ngikutin pertandingannya gitu, tapi jangan lupa juga bahwa ada series Dream Chasers. Nah iya itu. Dan ini behind the scene-nya. Dan gue yakin setelah finalnya pertandingan besok ini akan ada episode yang penutup yang menurut gue istimewa. Itu salah satu yang menarik banget sih untuk ditonton sih. Menarik itu. karena kita tahu di belakangnya. Sampai yang di benchnya gimana, gimana pelatihnya benar-benar menekan Tim talk-nya di cerita-cerita di baliknya lah. halftime gitu-gitu. Betul, dan untuk para pemain yang angkatan ketiga ini yang balik ke Indonesia, gue harap sih mereka tetap bisa mengejar mimpinya kalau memang masih ingin ya. Karena menurut gue berharap sih kalau misalnya ada yang tidak menjadi pesepak bola gitu. Ya kita pun netizen atau warga Indonesia jangan langsung lu jangan langsung lu kasarin lah gitu loh. Wah udah jauh-jauh dibelajarin ke sana. Karena kan ya gimana ya, namanya pilihan karir kan balik lagi ke pribadinya masing-masing lah gitu. Mungkin setelah mereka merasakan bahwa gini loh menjadi pesepak bola terus tidak cocok untuk mereka ya udah nih mumpung mereka masih muda. Betul. Ini kesempatan lu untuk pindah karir gitu, karena kita tahu semakin lu terutama umur lu pindah karir itu menjadi hal yang semakin sulit karena kita kesulitan untuk beradaptasinya kan. Semakin realistis. Tapi buat pemain-pemain yang memang mau menjadi pesepak bola, semoga karirnya jalannya dilapangkan sih, karena gue rasa program ini gue nggak mau bilang penting sih, karena harusnya program pembinaan pemain muda itu tanggung jawab di federasi. Dari federasi. Itu tidak bisa digugat ya. Lu mau ngomong apapun, lu mau berkelit apapun, bilang urusan minta bantuan swasta segala macam nggak bisa. Lu federasi dulu, federasi jawab lu. Tanggung jawab. Betul lu. Ntar kalau misalnya sukses lu yang ngambil enak aja. Mau enaknya doang. Bukan gitu. Tapi balik lagi kan, maksud gue PSSI juga sudah punya kompetisinya gue lupa. Elite Pro dan MMA ini kan juga diambil sebenarnya dari Elite Pro. Jadi menurut gue ini berkesinambungan dan sangat baik lah gitu dengan ini. Ternyata bisa diambil dari klub-klub Elite Pro misalnya kayak Persebaya U18 atau kayak gitu-gitu. Benar-benar. Dan ya balik lagi terus kemudian mungkin tinggal disempurnakan lagi aja gitu kompetisi Elite Pro-nya ini, atau juga mungkin di lebih di grassroots-nya, SSB-nya gitu. Kalau itunya sudah semakin mantap, ya udah. Bukan nggak mungkin ya. Bahkan gue sih sebenarnya jujurnya nih ya berharap program seperti Garuda Select itu nggak usah ada. Jadi fokus ke pembinaan. Pembinaannya memang sudah berjalan secara natural, nggak perlu pakai program-program lagi gitu loh. Kalau ini ibaratnya kayak pemicu tambahan aja. Kalau saat ini kan kurang lebih si program Garuda Select membantu lah gitu. Karena faktanya juga kita lihat timnas U16, timnas U16, 17, 18 itu isinya kebanyakan alumni Garuda Select. Menurut gue nggak bisa kalau bergantung doang gitu kepada Garuda Select. Kayak cuman nyomotin aja ya. Iya. Gak ada. Betul. Menurut gue sih sangat tidak bisa lah kalau bergantung. Sekarang kontrak Garuda Select dengan PSSI itu 10 tahun. Setelah itu apakah kemudian PSSI kebingungan mencari pemain? Bisa jadi loh. Bisa jadi. Mau kemana? Iya itu kan hal yang berbahaya ya. Bahaya. Bakal langsung jomplang sih. Tapi ya itu nantilah kita bahas nanti 10 tahun lagi. Waduh 10 tahun. 10 tahun lagi kita reunian, kita lihat nanti. 10 tahun lagi. Kita reunian nanti 10 tahun lagi. Kan berarti podcast jalan 10 tahun. Gokil. Hebat.
Ya pokoknya intinya kalau sekarang gue sih pengen ini aja sih. Bagi gue Garuda Select ini apa ya bagi gue sebagai pemain sepak bola ya, memberikan akses juga bagi gue. Karena selama ini gue nggak tahu sebenarnya menonton pemain bola muda tuh di mana. Ya, setuju benar-benar. Benar-benar. Biasanya kan ya udahlah ada Biasanya ada turnamen. Lu kenal pemain muda tuh pas udah masuk timnas. Pas udah masuk, atau pas masuk klub besar lah. Pas masuk klub besar. Kalau kita nggak bisa ngelihat loh. Iya, Elite Pro aja sih gue gimana. tidak ditayangin semuanya ya. Enggak, kayaknya enggak. Ketika kayak kalau udah masuk Paling babak udah papan masuk, besar. ya udah final gitu. Itu betul baru ditayangin dan sekarang aja Elite Pro-nya ini kondisi terkini tidak jalan gitu karena pandemi kan. Jangan kan yang Waduh. Nah kalau misalnya Garuda Select production-nya lu lihat sendiri lah. Gue suka sih ketika misalnya sebelum match tuh ada diskusi ini pemain muda loh. pemain muda. Ya. Ini eksekusi programnya gitu, produksinya sudah seperti pertandingan sepak bola di level tertinggi gitu kan. Udah gitu pasca match juga langsung ada interview dengan pemain, dengan pelatih. Bagi gue produksinya sangat oke lah. Emang harusnya treatmentnya dari bawah dan di level atas kayak gitulah ya. Jadi itu komentator yang datengin juga nggak kaleng-kaleng. Betul, Lee Henry. Song yang paling mantap. Siapa lagi ya waktu itu? Sean kok? Siapa ya satu lagi ya? Oke ada deh, gue lupa gitu. Jadi overall menurut gue Garuda Selection 3 ini oke, walaupun karena kita sempat tidak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa ngeliat lah gitu maksudnya selama 3 bulan itu, tapi gue jujur aja terhibur sih dan menantikan Garuda Select angkatan keempat nanti. Ya pokoknya yang masih penasaran nih kayak misalnya mau ngikutin lagi dari awal, misalnya dia dari datang pas Desember sama ngikutin semua pertandingannya, mau ngelihat highlightnya atau mau ngelihat full matchnya juga ada, dan atau mau ngelihat cerita perjuangan mereka di balik layar, apa latihannya atau misalnya perjuangan mereka misalnya kangen keluarga apa segala macam tuh bisa nonton di Mola TV tuh ada full match, ada highlight, ada juga film Garuda Select Dream Chaser ya serial. Selain melalui Mola lu juga bisa nonton melalui Polyton TV. Mola Polyton Box juga bisa ya gitu. Aplikasi juga. Aplikasi Mola TV juga bisa. Dan kalau untuk pertandingannya disiarkan gratis. Nah itu dia tuh. Jadi jadi nggak usah lah mencak-mencak menonton bangsa sendiri. Nggak usah lah. Bagus benar. Banyak tuh yang gue lihat tuh gitu. Menonton bahasa sendiri susah. Enggak. Tinggal download. Enggak seakan-akan gitu ya kalau pertandingannya tidak disiarkan di TV dan stadion dekat rumah lu gitu. Lu bayar juga lu marah gitu. Atau memang lu tipikal yang manjat pagar kali lo pagar makanya lu marah-marah. Sekelas Starcam aja tuh lu dipagerin pakai seng, lu harus bayar kalau mau nonton. Bener kan? Kita nonton cup gitu aja bayar goceng gitu. Bayar goceng. Ceban gitu. Ada pintu masuknya. Yoi. Di seng lapangan yang tadinya nggak ada di seng. Mungkin lucu ya kali kalau misalnya suatu saat gitu ada sekolah A datang ke sekolah B disuruh bayar nggak mau terus demo depan mau nonton sekolah sendiri aja bayar aja. Kan konyol. Gak usah dah sekolah lu main di sekolah lain nih. Ini kan kompetisi kan lu masuk juga bayar sebagai supporter. Iya benar. Aduh. Ya pokoknya semua udah dipermudah lah udah. Gratis tuh ya di garis bawahi. Tinggal nonton, support adik-adik kita yang lagi berjuang. Nih yang sekarang yang season 3 nanti yang bakal semoga bakal ada season 4-nya atau yang teman-teman yang lagi berkompetisi, teman-teman pemain muda yang masih berkompetisi baik di dalam maupun luar negeri ini harus kita dukung semuanya pokoknya. Ya udah, thank you buat yang udah dengerin. Jangan lupa buat follow Instagram @program Garuda Select yang kalau mau tahu update dari tim Garuda Select ini. Dan jangan lupa juga kalau mau nonton highlight dan pertandingan-pertandingan bisa di Mola TV. Betul, dan jangan lupa juga pertandingannya tuh Selasa ya, tanggal 11. Tanggal 11. Jangan sampai ketinggalan tuh. Ya, tandain di kalender lah sekarang. Sebelum Lebaran. Thank you buat yang udah dengerin. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Podcast Super Soccer. Gue Doni cabut, Evans cabut, Fatur juga cabut. Thank you semuanya. Bye-bye.